Ada satu lagi yang orasi. Astagfirullahaladzim. Ini kurang ajar banget nih. Mari kita tandai ini mukanya. Orang Madura katanya. Dia akan menyembelih, saudara. Siapa yang akan dia sembelih? Ngamuk-ngamuk nggak jelas. Sok jagoan, sok pahlawan. Kita cek nih videonya. Kacau-kacau ini pendukung Anies tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai bos, santai. Perkenalkan saudara-saudaraku, pemilihan umum sudah selesai. Yang nyatanya tim yang menang cuma 2, Madura, Sampang sama Pamekasan. Tapi saya tidak percaya itu. Buktinya? Buktikan kalau nggak percaya. Datang kumpul untuk kemenangan Bapak Anies, tapi nyatanya kita dikalahkan. Itu terus dalilnya ya. Bukan bulan puasa. Saya dari Sampang Madura, demi Allah. Disensor ya, disensor. Itu pasti kasar tuh kalimatnya. Saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa. Bener gak beres nih. Di akhirnya ada kalimat sembelih-sembelih nih. Sok jagoan. Yang ada di negara ini. Saya paham karena saya rakyat kecil. Di Madura cuma Sampang karena saya bertekad berjuang teguh untuk memenangkan Anies. Bukan demi bangsa dan negara, demi Anies. Ini ngokok sendiri saudara. Perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam. Siapa suruh? Beda dengan yang di sana. Seperti yang saya bilang tadi, andai bukan bulan puasa, saya datangi mereka, saya sembelih satu persatu. Kacau ini. Ini kacau ini. Itu kekesalan hati saya. Tai. Saya tidak mau berbicara, akan tetapi di sini ketahuan mana yang jogos, mana yang ingin negaranya maju. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Pendukung Anies itu memang udah kacau-kacau ya. Sembelih. Sok jagoan, sok pahlawan. Diawali dengan salam pula. Minta keselamatan. Minta rahmat. Minta barakah. Ujung-ujungnya sembelih. Gila gak kira-kira? Paham gak dia mana salam tuh? Siapa yang harus bertanggung jawab di sini? Pak Anies, Anda harus tanggung jawab. Ini orang-orang kayak gini nggak beres tuh. Jadi tim ses pendukung itu nggak beres orang-orang kayak gini. Dia nggak bakalan legowo kalau kemudian jagoannya kalah. Nggak bisa ikut bertarung kayak gini tuh orangnya. Nggak bisa ikut kompetisi tuh orangnya kayak gini tuh. Kacau ini namanya. Aneh pula, Anies itu katanya menang disandarkan pada histeria massa ketika Anies datang ke suatu wilayah. Ganjar pun mengklaim hal yang sama. Ini anomali loh yang kayak gini tuh. Sebagai bukti, gini loh. Setiap orang, tokoh, apalagi capres, yang datang ke setiap daerah itu pasti disambut oleh banyak orang, banyak masyarakat. Tetapi bukan berarti masyarakat yang datang itu pasti akan memilih dia. Itu namanya anomali, bos. Sebagai bukti, contoh real, nyata, jelas di Kabupaten Ciamis. Anies Baswedan datang ke sini. Alun-alun Ciamis penuh, bos. Orang itu lautan manusia penuh banget. Lalu kemudian Anies mau mengklaim bahwa seluruh masyarakat Ciamis mendukung Anies, pasti akan memilih Anies. Enggak. Faktanya, dari 26 kecamatan, Anies cuma unggul di 4 kecamatan. Itu fakta. Saya pun ikut hadir kok ke alun-alun melihat. Bukan berarti ingin memilih Anies. Pengen lihat aja orang-orang berkumpul. Pengen lihat aja. Di sini juga ada Mang Maman namanya. Ikut ke alun-alun Ciamis. Ya Mang Maman. Bener tuh?
tapi nggak pilih Anies. Jadi jangan diklaim bahwa orang yang datang ke setiap tempat itu untuk memilih. Enggak. Apalagi di sini Anies dulu itu memberikan kupon umroh. Siapa yang tidak mau umroh? Jangan-jangan datang ke sana hanya ingin hadiahnya. Jangan-jangan datang ke sana hanya ingin jajanannya. Biasanya kalau ada orang berkumpul itu banyak jajanan. Ya keluarga itu yang ngumpul aja. Pengen aja lihat, ikut jajan-jajan rame-rame. Jadi ini anomali yang sesungguhnya. Bila setiap kita berkumpul tokoh atau capres lalu diklaim yang datang itu pasti akan memilihnya. Ini anomali, saudara. Sama seperti Kang Bahar. Dia katakan setiap 1 minggu itu dia ceramah di 6 tempat. Setiap 1 tempat yang datang 10.000 kali 6 berarti berapa? 60.000. Katanya yang 60.000 itu pasti akan ikut komandonya dan akan memilih Anies Baswedan. Jadi saya pasti akan membawa puluhan juta masyarakat yang akan memilih Anies. Itu anomali itu. Sejak kapan itu nggak masuk dalam ilmu survei itu? Gimana sih? Macam-macam orang tuh datang ketika ada tokoh nasional. Saya hanya ingin mentertawakan aja, lihat di alun-alun, pengen lihat aja ngopi. Mungkin saya pun ikut keklaim akan mendukung Anies. Ketika Anies datang, Prabowo nggak datang ke sini loh. Nggak datang ke Ciamis loh. Tapi 22 kecamatan unggul Prabowo. Itu fakta. Jadi ini anomali yang sesungguhnya itu yang kayak gini. Hanya karena Anies punya acara desak Anies gitu. Lalu merasa bahwa orang yang datang di desak Anies akan memilih Anies. Enggak. Jangan dong kayak gitu. Di Jawa Timur, orang kemudian berjimbun ngumpul ketika ada Anies datang. Nih, 10.000 itu udah banyak loh masyarakat. Kalau hitungannya, katakan lapangan Kabupaten Ciamis, alun-alun Kabupaten Ciamis, itu udah sangat banyak. Tapi kalau diperbandingkan dengan beratus-ratus juta masyarakat Indonesia, itu hanya kecil, 0,sekian%. Jadi nggak rasional banget argumentasinya. Dan kelihatan banget orang itu ngomong penuh dengan amarah, penuh dengan emosi. Bukan disandarkan pada kesadaran kenormalan. Dia sebagai manusia yang natik, berpikir secara sehat. Tetapi ucapan itu disandarkan pada emosi yang kuat. Orang yang ngomong, yang disandarkan pada emosi, kira-kira dia dipandu oleh Allah atau dipandu oleh iblis? Silakan jawab. Orang yang ngomong dengan penuh amarah, itu dipandu oleh Allah atau dipandu oleh setan? Silakan jawab. Bawa-bawa takbir lagi, bawa-bawa Allah lagi. Anda sedang amarah, nggak berhak Anda ngeklaim atas nama Allah, atas nama kebenaran. Nggak berhak, karena yang memandu Anda adalah iblis yang menjerumuskan Anda kepada jalan kesesatan, kesalahan, kemurkaan. Paham? Boleh Anda mengatasnamakan Allah dalam kondisi Anda tidak marah. Boleh itu. Meskipun gak sopan. Ya, apalagi sedang marah, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan kebenaran. Gila ini namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.